bahwa rekening dorman, rekening yang tidak aktif itu diblokir dengan alasan bla 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 begitu. Apapun alasannya, bukan itu yang masyarakat ingin tunggu. Harusnya ada sosialisasi dulu, dikasih penjelasan dulu sedetail-detailnya, dan jangan gegabah untuk menutup semua. Tidak semua rekening yang nganggur itu adalah rekening yang digunakan untuk transaksi kejahatan. Banyak juga yang untuk rekening emergensi atau rekening yang sengaja untuk masa depan anak. Dan seharusnya PPATK tahu mana rekening yang untuk transaksi kejahatan, mana yang bukan. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, serta like dan komen, agar kami merasa mendapatkan dukungan dari sahabat Indonesia untuk terus menyuarakan opini untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, kemarin dan hari ini heboh di media sosial maupun media mainstream. Ternyata kita terlewat suatu peristiwa yang sangat penting, karena mungkin pikiran kita atau fokus kita tertuju di ruang publik hanya dikuasai oleh polemik ijazah Jokowi, sehingga ada beberapa berita yang sangat krusial dan penting terlewatkan. Tentang apa? Tentang PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, itu tiba-tiba memblokir rekening. Alasan mereka adalah rekening dorman. Rekening dorman itu adalah rekening yang tidak aktif. Nah, kriterianya seperti apa? Di media sosial mengatakan bahwa rekening yang 3 bulan nganggur akan diblokir. Itu yang berkembang di masyarakat dan menimbulkan kekacauan informasi yang luar biasa. Ternyata setelah saya mengikuti penjelasan dari PPATK, bukan itu tujuannya. PPATK menganalisis ada sekian 31 juta rekening yang 5 tahun sampai 10 tahun nganggur, itu nilainya sampai 6 triliun, ternyata tidak aktif. Dan sekarang yang diblokir oleh PPATK itu sekitar 140.000 rekening yang dianggap berapa bulan tidak aktif. Nilainya sekitar 480 sekian miliar gitu. Nah, ini kebijakan yang menurut saya gerusa-gerusu. Kenapa gerusa-gerusu? Karena tanpa mitigasi, tanpa sosialisasi. Akhirnya banyak masyarakat kecil yang terdampak menjerit. Seperti ada orang di Depok, itu tabungannya tiba-tiba terblokir. Padahal itu tabungan cadangan hasil pembayaran atau bantuan sosial. Ada juga yang berteriak karena rekening tabungan untuk anaknya, untuk masa depan anaknya juga ikut-ikutan terblokir. Banyak lagi yang lain. Jadi saya tidak mengerti ini. Pertama, sosialisasinya sangat kurang, minim, sehingga rakyat tidak diberikan mitigasi yang sepatutnya, sehingga kita menimbulkan persepsi yang bermacam-macam. Yang kedua, kita bingung mengapa PPATK yang begitu sophisticated atau canggih itu seolah-olah sembrono memblokir rekening-rekening yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana kejahatan. Alasan PPATK menurut saya sih masuk akal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK diberikan kewenangan untuk memblokir kalau rekening seseorang itu diduga itu terlibat atau terindikasi menjadi transaksi untuk kegiatan kejahatan seperti judi online, transaksi narkoba, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja termasuk dana untuk sumbangan terorisme. Tujuannya baik, niatnya baik, tapi caranya yang salah menurut saya. Karena tanpa sosialisasi itu,
Harusnya sebelum diblokir, rakyat diberikan penjelasan secara komprehensif dulu. Dan PPATK tidak boleh gegabah. Saya sendiri punya rekening yang nganggur itu sudah berapa bulan, karena memang itu untuk masa depan anak saya. Sekali-kali sekian bulan kemudian kalau saya ada rezeki lebih, saya masukkan di situ. Dan yang seperti saya yakin banyak sekali. Pensiunan yang rekeningnya hanya setiap bulan sekali, atau mungkin dia mempunyai cadangan rekening yang untuk kondisi darurat atau emergensi misalkan. Meskipun PPATK mengatakan, gampang membuka blokir rekening, ada beberapa tahapannya, tapi itu menyulitkan orang, apalagi orang tua, apalagi orang masyarakat bawah yang tidak terlalu melek dengan teknologi digital. Akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kemarin konon Kepala PPATK dan Gubernur BI dipanggil oleh Presiden Prabowo. Ya, artinya apapun kejadiannya lah, tujuannya sebaik apapun, niatnya sebaik apapun, harus dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik yang pertama adalah sosialisasi yang sangat minim. Jujur saya saja yang setiap hari bersuara di ruang publik baru tahu kalau PPATK melakukan pemblokiran itu. Setelah itu viral di media, bahkan anggota DPR pun juga baru paham penjelasan dari Humas PPATK bahwa rekening dorman, rekening yang tidak aktif itu diblokir dengan alasan bla 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 begitu. Apapun alasannya, bukan itu yang masyarakat ingin tunggu. Harusnya ada sosialisasi dulu, dikasih penjelasan dulu sedetail-detailnya, dan jangan gegabah untuk menutup semua. Tidak semua rekening yang nganggur itu adalah rekening yang digunakan untuk transaksi kejahatan. Banyak juga yang untuk rekening emergensi atau rekening yang sengaja untuk masa depan anak. Dan seharusnya PPATK tahu mana rekening yang untuk transaksi kejahatan, mana yang bukan. Dari pola transaksinya kan kelihatan. Jadi sekali lagi saya memprotes cara-cara PPATK yang begitu gegabah dan gerasa gerusu melakukan pemblokiran rekening itu. Akhirnya kan banyak yang terdampak. Beberapa orang akhirnya menjerit, tiba-tiba buka rekeningnya, saldonya ada tapi tidak bisa ditarik tanpa penjelasan yang berarti. Pihak bank pun juga tidak bisa menjawab. Baru sekarang ini kita tahu ada tata cara untuk membuka blokir, itu pun penuh dengan prosedur. Jadi saya jujur sangat menyayangkan cara-cara seperti ini, membuat kegaduhan dulu di ruang publik. Dan tahu nggak Anda, sahabat Indonesia, kalau hal seperti ini dilakukan oleh negara tanpa mitigasi, tanpa sosialisasi, bisa jadi kepercayaan kita menyimpan uang di bank itu akan turun. Bisa jadi juga itu memicu terjadinya ras, penarikan uang besar-besaran, rame-rame dari bank. Itu bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada bank menjadi merosot. Karena cara-cara PPATK ini yang tidak proper, tidak layak. Jadi sekali lagi saya mohon kepada PPATK, janganlah membuat sesuatu ini kegaduhan itu muncul baru kemudian dijelaskan. Sudah keburu ada korban berjatuhan, baru ada mitigasi, baru ada sosialisasi. Saya tidak pernah melihat Humas PPATK beberapa bulan yang lalu mensosialisasikan di ruang publik. Di media pun tidak ada. Akhirnya wajar kalau masyarakat kebingungan, kaget, rekeningnya terblokir. Meskipun kita tahu uangnya itu tidak berkurang, masih aman. Bukan itu intinya. Karena prosedur yang cukup bertele-tele dengan mengisi platform digital dulu, lapor ke bank, membawa KTP, bukti, buku tabungan dan sebagainya, itu bisa jadi menyulitkan rakyat kecil.
minimal waktunya terbuang dan sebagainya. Ketidakcermatan PPATK memblokir rekening ini juga jadi masalah. Jadi sekali lagi, tolonglah jangan membuat kegaduhan dan segera buka. Kalau rekening itu memang tidak ada bukti digunakan untuk transaksi kejahatan, entah itu narkoba, entah itu judol, entah itu terorisme atau yang lain, atau pencucian uang untuk TPPO, segera itu diaktifkan kembali. Jangan menunggu rakyat menjerit, jangan menunggu rakyat jadi korban dulu, dan saya khawatir itu menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi menurun, merosot. Gitu. Jadi PPATK harus berpikir bahwa tidak semua orang ini mempunyai tabungan atau memperlakukan rekeningnya dengan seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang rutin setiap bulan bertransaksi dan sebagainya. Ada juga rekening yang disiapkan untuk tabungan hari tua, untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan emergensi, dan sebagainya. Saya tidak menegasikan, tidak menafikan ada rekening yang digunakan untuk tindak pidana kejahatan. Pasti ada, tapi jangan digebiah uyah, jangan masyarakat diperlakukan secara massal sebagai penjahat keuangan tanpa ada proses seleksi yang ketat. Dan yang paling penting, lakukanlah sosialisasi dulu. Berikanlah mitigasi yang layak pada masyarakat, baru diblokir. Saran saya, buka dulu blokirnya, kasih mitigasi dulu, ditrace ulang, diseleksi lebih detail lagi, agar tidak menimbulkan korban baru. Negara tidak boleh gegabah. Kesulitan ekonomi rakyat kita sedang dalam puncak-puncaknya kritis ini. Jangan ditambah kekritisan kita itu dengan cara-cara yang otoriter, sepihak, tanpa ada sosialisasi. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Terima kasih.